Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan pastinya juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Dan pastinya saat ini Tribuners masih menyaksikan program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah, pastinya Tribuners di Tribun Topik kali ini seperti biasanya kita akan membahas banyak topik-topik yang seru, topik-topik yang menarik juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung di studionya Tribun Jateng. Nah, untuk di episode kali ini kita akan membahas terkait salah satu topik yang sedang ramai juga dibicarakan nih Tribuners di Kota Semarang utamanya ya. Ada terkait dengan kegiatan turnamen mini soccer Piala Wali Kota Semarang. Nah, ini tuh diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Semarang yang ke-475. Nah, sudah hadir ada dua narasumber di sini. Kalau misalkan membahas tentang mini soccer ini kan kaitannya juga dengan olahraga ya Tribuners. Nah, sudah hadir saya perkenalkan terlebih dahulu Tribuners. Di sebelah kanan paling ujung sana ada Mas Arnas Agung Andra Asmara. Beliau selaku Ketua KONI Kota Semarang. Halo, selamat siang. Halo, Mas Arnas. Sehat, Mas? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, di sampingnya lagi ini ada Mas Denny Rumba. Beliau selaku Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Wali Kota Semarang Cup 2022. Betul ya, Mas ya? Betul, Mbak. Oke, Mas Rumba bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat juga ya. Puasa-puasa tetap semangat ya, Mas ya? Semangat. Oke, baik. Nah, Tribuners mungkin sebelum melanjutkan obrolannya supaya mungkin lebih santai juga, lebih nyaman juga, boleh izin lepas masker ya Mas ya? Oke. Boleh, oke. Nah ini untuk informasi juga Tribuners sudah pastinya sesuai prokes juga, sudah menerapkan jaga jarak juga, sudah vaksin juga, jadi insya Allah aman. Seperti itu. Oke, nah ini kan kalau misalkan ngobrolin tentang turnamen mini soccer nih ya, ini kan kaitannya sama olahraga juga Tribuners. Kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan Mas Arnas gitu. Nah Mas Arnas mungkin kalau boleh diceritakan Mas ke Tribuners semuanya, KONI Kota Semarang ini sebenarnya apa sih Mas? Gitu. Untuk memulai terlebih dahulu Mas. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ruth. Ya. Kalau KONI itu kan sebenarnya organisasi yang membawahi 50, sekarang ada 57 IOCO namanya, Induk Organisasi Cabang Olahraga di Kota Semarang. Jadi sebenarnya kalau KONI itu lebih pada sifat mengampu teman-teman olahraga, atlet, tapi yang arahnya sudah berprestasi. Oke, baik. Jadi sudah berprestasi. Tapi tentunya sebelum atlet itu berprestasi kan tapi harus mengikuti sebuah jalur dulu ya, jalur dari dari tingkat bawah, level paling bawah, sampai dia nanti akhirnya jadi atlet yang memang berprestasi. Oke. Kira-kira gitu Mbak Ru. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Jadi memang kaitannya ada hubungannya dengan atlet-atlet olahraga pastinya ya Mas ya, karena kan bergeraknya juga di olahraga juga. Dengan olahraga. Oke, seperti itu Tribuners. Nah mungkin kalau untuk bocoran sendiri Mas di tahun 2022 ini, mungkin program dari KONI Kota Semarang apa Mas? 2022 ini kita fokusnya sebenarnya sama namanya Porprov. Jadi 2023 ada namanya Porprov, ya. Pekan Olahraga Provinsi. Harusnya 2022 tapi diundur 2023 karena pandemi, sehingga pranya itu dilakukan di tahun 2022 ini. Oke. Kita fokus di sini nih Mbak. Fokus gimana kita bisa jadi juara umum lagi. Oke. Gitu. Jadi harus fokus dan konsisten mengadakan kejuaraan untuk kesiapan para atlet. Oke, seperti itu ya Mas ya. Berarti yang mendatang ini yang tadi pranya ya Mas ya, sebelumnya ya? 2022 Porprov, 2023 Porprovnya. Oke, seperti itu. Nah itu dia memang salah satu programnya juga untuk mempersiapkan Porprovnya yang tahun depan itu sendiri ya Mas ya. PR besarnya itu ya. Oke, nah mungkin tadi sudah dikasih tahu juga Mas di awal, kan ini ada yang namanya turnamen mini soccer Piala Wali Kota Semarang ya Mas ya. Nah mungkin langkah apa Mas yang diberikan oleh KONI Kota Semarang sendiri dalam turnamen tersebut? Kalau KONI pasti mensupport ya. Karena tadi seperti saya katakan nggak mungkin atlet berprestasi itu kalau semuanya itu tidak dimulai dari level yang paling terendah. Betul. Nah, level paling terendah itu apa? Bagaimana sebuah olahraga itu dibuat fun, dibuat nyaman, dibuat semua orang menyukai, tertarik. Nah, dari situ akhirnya timbul dari rekreasi akhirnya timbul keseriusan untuk mendalami olahraga itu, dilatih akhirnya bisa arahnya ke atlet berprestasi. Oke. Jadi sekarang memang
apalagi dengan sekarang ya, era sekarang ini Mbak ya, cari atlet anak kecil tuh nggak gampang. Iya, susah ya Mas Mereka ya. lebih senang main gadget ada Iya, lain-lain. betul. Kalau zaman dulu saya ingat mungkin waktu kecil ikut karate, ini baru masuk karate sudah disuruh lari 28 38. Sekarang saya kayaknya nggak akan mungkin ya. Orang lebih suka anak kecil main gadget atau apalah. Nah, sehingga memang olahraga ini harus dibuat fun, senang, menyenangkan ya Mas menyenangkan. ya. Oke, seperti itu. Nah, ini Wali Kota Cup Nah. menjadi bagian dari sebuah sport entertain yang mungkin bisa tidak hanya menghibur para orang yang bermain, tapi menghibur orang yang menyaksikan anak-anak. Juga seperti itu. Oke. Dan utamanya juga ini kan masa pandemi, perlu olahraga juga ya Mas, tetap ya, menjaga stamina juga gitu. Mungkin masa puasa ini juga tidak menyurutkan antusiasnya ya peserta ya Mas ya, tetap ini ya Mas ya, tetap semangat juga ya mengikuti. Ya, kalau saya lihat sih seperti itu, tapi jelasnya ingin Pak Ketua Panitia. Oke, nanti kita tanya-tanya langsung gitu ya Mas ya. Oke. Nah, oke siap. Itu tadi Tribuners sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Arnas. Izin sebentar ya Mas, mau bertanya dengan Mas Rumba sekarang, selaku Ketua Panitia dari turnamen mini soccer Wali Kota Semarang Cup 2022. Nah, mungkin Mas Rumba boleh menceritakan Mas, ini tuh awalnya idenya seperti apa, kemudian tujuannya diselenggarakan acara ini tuh seperti apa Mas? Iya, terima kasih Mbak Ruth. Ya. Mungkin cerita sedikit awalnya saya bentuk turnamen Wali Kota Cup ini Mbak Ruth. Jadi dulu itu kan sering atau rutin diadakan Wali Kota Cup, tapi lapangan besar, bukan mini soccer ataupun futsal. Tapi terhenti karena ada keributan. Ya, jadi berawal dari situ udah mati lama, itu udah beberapa tahun. Nah, saya mencoba untuk menghidupkan kembali Wali Kota Cup ini. Tapi dimulai dengan bukan lapangan besar mini soccer, tapi konsepnya kita fun. Jadi teman-teman tim yang bertanding di sana itu dari fun football, bukan profesional. Seperti itu. Berarti memang tujuannya awalnya lebih ke fun tadi ya Mas ya. Betul. Untuk seru-seruan istilahnya seperti itu ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin ada berapa peserta dari berapa tim, kemudian dari mana saja mungkin para pesertanya, kemudian time schedule-nya ke depan seperti apa Mas Rumba? Siap. Jadi gini Mbak, di Wali Kota Cup ini awalnya kan cuma 16 tim. 16 tim, Cuman karena antusias peserta itu sangat tinggi, hampir 150 tim mendaftar. Akhirnya kita tambah jadi 32 tim ya secara keseluruhan ya Mas ya. Asalnya sendiri dari mana Mas? Mungkin Semarang saja atau seperti apa? Sebagian besar dari Semarang dan mereka termasuk dalam member kita. Lapangan di arena itu sendiri. Di arena itu sendiri ya. Tapi ada beberapa yang enggak, cuman memang kemarin kita utamakan yang member kita sih. Oh, yang member. Iya. Dan pastinya tadi kebanyakannya juga dari Kota Semarang pastinya ya Mas ya. Seperti itu. Satu tim berapa Mas ini? Untuk satu tim terdiri dari 12 pemain. 12 pemain ya. Yang di lapangan 7 lawan 7 termasuk kiper. Termasuk kipernya juga. Nah, mungkin kalau untuk time schedule-nya sendiri Mas, ini kan informasinya baru dimulai tanggal 9 April kemarin ya Mas ya, betul ya. Mungkin kedepannya seperti apa Mas Rumba? Ya, kedepannya kita mulai lagi di hari Jumat Mbak. Hari Jumat sampai nanti terakhir di tanggal 25 bulan tanggal 25 itu cuman babak penyisian. Babak penyisian ya. Nanti masuk ke 8 besar, semifinal dan final itu setelah Lebaran. Setelah Lebarannya ya. Jadi memang berlanjutnya nanti setelah Lebaran ya Mas ya. Ini sampai tanggal 25 dulu babak penyisihannya sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan ada turnamen itu kan pasti ada hadiahnya nih Mas. Betul. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, mungkin kalau informasi hadiahnya apa Mas? Ya, kita udah menyiapkan hadiah. Di juara pertama itu kita akan mendapatkan trofi sama uang pembinaan lah senilai 5 jutaan. Di juara 2-nya nanti trofi dan uang pembinaan senilai 3 juta. Terus juara 3-nya 3 bersama. Jadi nggak kita tandingkan, tapi nanti ada dia 2 juta dibagi 2, masing-masing dapat 1 juta. Nanti ada top skor dan pemain terbaik. Top skor dan juga pemain terbaik. Top skor akan mendapatkan sepatu bola. Wah, luar biasa. Ini hadiahnya menarik-menarik ya Mas ya. Kalau untuk pecinta olahraga pasti senang ya Mas ya hadiahnya ya. Selain mungkin fun-nya juga dapat, sehatnya juga dapat, olahraganya juga. Tapi dapat bonus hadiah juga ini pastinya. Nah tapi kalau mungkin untuk tadi Mas, antusiasnya sendiri para pesertanya seperti apa Mas? Sejauh ini antusias dari para peserta itu sangat sangat antusias Mbak ya. Tapi tetap mereka itu sportif, nggak ada keributan.
kalaupun ada benturan-benturan kecil di lapangan itu namanya sepak bola Ya, kan wajar. betul, Tapi setelah wajar. itu mereka sportivitasnya dijaga. Itu yang saya Oke. suka sampai saat ini. Sampai saat ini ya Mas Iya. ya, oke. Dan untuk masa puasa pun juga nggak mengurangi semangatnya ya Mas ya? Nggak Untuk ini mengurangi ya? sih Mbak, Oke. tetap semangat itu. Tetap semangat ya Mas. Malah bisa jadi salah satu aktivitas juga ya Mas ya, Iya, untuk betul. menunggu mungkin berbuka atau apa ya? Kita main setelah Mas setelah ini terawih sih, habis buka terawih baru terawih selesai baru kita baru ini melakukan ya, pertandingan. itu tambah seru lagi tuh Mas Iya. pastinya ya, antusiasnya. Apalagi ya kakaknya Jaga makannya tuh. Oke, Biar nggak itu susu. olahraganya setelah tadi buka puasa tadi ya Mas ya. Betul. Oke. Nah mungkin kan weekend juga lebih santai, kumpul-kumpul Iya. dengan teman ya Mas ya, ketemu juga funnya dapat itu pasti ya Tribuners. Oke. Nah mungkin kembali lagi ke Mas Arnas nih Mas. Mungkin kalau saran ataupun imbauan dari KONI Kota Semarang sendiri Mas untuk panitia ataupun mungkin untuk pemainnya sendiri di turnamen yang mini soccer ini seperti apa Mas? Ya saya mengapresiasi buat teman-teman di The Arena Mas Rumba, Oke. karena memang kita ini butuh pihak ketiga. Mm-mm. Ya, kita butuh banyak pihak ketiga yang sering mengadakan kegiatan acara olahraga. Oke. Nggak mungkin kalau kegiatannya hanya disponsori APBD pemerintah, terus Oke. kan harus juga apa dari pihak ketiga. Jadi saya mengapresiasi. Yang penting jaga sportivitas, fair play ya, semua dibuat fun, senang, serius, tapi tidak sampai terjadi keributan. Gitu, Pak. Oke, yang penting dibuat seneng aja ya Mas ya, tadi kan. Ini kan juga salah satu mungkin bisa rasa kerjasamanya, saling ketemu sama teman-temannya, itu kan juga yang seru-serunya kalau misalkan olahraga seperti itu ya Mas Ya, Arnas betul. ya. Betul. Oke. Nah mungkin kalau dari Mas Rumba sendiri, rencana kedepannya seperti apa Mas untuk agenda turnamen setelah yang turnamen mini soccer ini? Kita udah ada rencana sih Mbak, di setelah Lebaran mungkin akan kita adakan lagi event seperti ini, cuman corporate. Oke, Jadi perusahaan. perusahaan itu udah ada sponsornya juga, Oke. dan kemungkinan sama sistemnya kayak yang kita lakukan saat ini. 32 tim. 32 tim juga ya. Iya. Tapi mungkin yang setelahnya ini untuk yang corporate tadi ya Mas ya, Betul. perusahaan seperti itu ya. Tapi harapan saya ke depan sih mudah-mudahan turnamen Wali Kota Cup ini yang pertama di mini soccer ini lancar. Jadi nanti dari tahun ke tahun rutin diadakan seperti oke. itu Mbak. Bisa berkala ya Mas ya. Dan juga sesuai yang disampaikan Pak Arnas tadi, dari fun football itu nanti siapa tahu bisa ada yang berprestasi di situ. Betul. Seperti itu. Siapa tahu melahirkan atlet-atlet baru Iya, juga ya Mas betul. ya untuk di olahraga ini seperti itu. Nah mungkin kalau dari Mas Rumba sendiri, imbauan untuk peserta seperti apa Mas? Ya, imbauan saya untuk peserta dijaga selalu sportivitasnya, terus Oke. jangan sampai ada keributan. Kita kan fun football ini mencari persaudaraan, Betul. mencari persahabatan. Jadi semua yang terjadi di dalam lapangan setelah pertandingan ditinggalkan di dalam Nah, lapangan. betul. Di luar kita tetap saudara. Tetap saudara Seperti ya Mas itu. ya, seperti itu. Oke. Nah ini kan kalau tadi dari Mas Arnas sendiri juga kan senangnya nggak cuma mungkin pemainnya juga ya, penontonnya juga senang menyaksikan. Ini mungkin boleh disaksikan oleh umum atau seperti apa Mas? Ya, dibuat umum. Buat umum ya, Buat umum, oke. ya. Jadi bisa buat hiburan juga nih mungkin setelah Hiburan, terawih habis gitu terawih. ya, menyaksikan Ya, itu jam 12 olahraga. malam lah. Sampai jam 12 malam. Oke, seperti itu. Oke, nah itu dia tadi Tribuner sudah ngobrol banyak sekali dengan Mas Arnas dan juga Mas Rumba yang sudah hadir langsung di studio Tribun Jateng, membahas mulai dari KONI-nya sendiri, kemudian tadi juga membahas terkait dengan kegiatan turnamen mini soccer Piala Wali Kota Semarang yang digelar di The Arena. Nah mungkin kalau dari Mas Arnas untuk closing statement ada yang mau disampaikan Mas kepada Tribuner semuanya? Ya, tetap sehat, tetap semangat walaupun puasa di bulan Ramadan. Saya pikir ini tidak mengurangi kita untuk beraktivitas dalam tetap menjaga kebugaran. Dan saya sekali lagi terima kasih buat Mas Rumba dan teman-teman yang menyelenggarakan Piala Wali Kota Cup. Oke, siap. Nah, kemudian kalau dari Mas Rumba sendiri ada informasi ataupun closing statement yang ingin disampaikan Mas, silahkan. Iya, Mbak. Informasi aja buat Tribuners. Jadi kita pertandingan ke depan di hari Jumat, Sabtunya ya. kita libur.
mulai lagi di hari Minggu. Dari minggu ya. Nah, mungkin buat teman-teman, buat Tribuners yang nggak ada kegiatan di situ, bisa datang ke lapangan kita di The Arena Stadium di Jalan Suratmo Jalan Suratmo. untuk sekedar menyaksikan pertandingan. Dijamin seru, Mbak. Oke, nah ini testimoni dari saya sendiri yang sudah pernah ke The Arena ini keren banget mas lapangannya Terima ya. kasih. Ada kafenya juga ya di sana Betul. ya, tempatnya untuk nongkrong pun mungkin nanti menyaksikan pertandingan juga sangat nyaman sekali Tribuners. Jadi langsung aja ya mas ya, Jumat sama Minggu, hari betul. Minggu Jumat. untuk minggu Biasanya ini tadi ya. hari Sabtu Minggu ya. Biasanya Sabtu Jumat, Minggu. oke. Oh, Sabtunya kita Sabtunya libur hari. dulu ya untuk minggu ini ya, Iya. seperti itu. Nah mungkin untuk Tribuners khususnya yang di Kota Semarang yang ingin mendapatkan hiburan nih, yang suka juga menyaksikan pertandingan olahraga, langsung aja datang ke The Arena untuk menyaksikan turnamen mini soccernya langsung hari Jumat dan juga hari Minggu, seperti itu. Dan terima kasih banyak untuk Mas Arnas dan juga Mas Sama-sama. Sumba Terima yang kasih, sudah Mbak. berkenan untuk hadir di studio Tribun Jateng, memberikan banyak informasi pastinya untuk Tribuners semuanya. Sehat selalu ya Mas ya. Thank you. Lancar Terima kasih, Mbak, ya. untuk turnamennya juga, Amin, amin. sukses untuk semuanya, amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun topik kali ini bersama dengan Mas Arnas dan juga Mas Sumba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.